Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang sehati hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, tentunya yang akan mengisi workshop di tanggal 20 Januari tahun 2022 mengenai peningkatan kompetensi para guru PAUD seprovinsi Banten. Telah hadir pembicara kita Bapak Suryanto HR. Beliau adalah lulusan Gontor sekaligus trainer Indonesia Cerdas Mandiri, yang memang profesi beliau adalah bagaimana mentrainer para SDM yang sumber daya manusia yang supaya bisa berkarakter dan punya potensi yang luar biasa yang memang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Suryanto, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, tentunya hari ini senang sekali kami kedatangan tamu yang tentunya ini tamunya luar biasa menurut saya nih. Karena apa? Ini lulusan pondok pesantren Gontor itu pastilah jempolnya 2 bahkan 4. Gimana ceritanya lulusan Gontor ini menjadi trainer gitu? Apalagi trainernya ini sudah kita lihat di MNC TV sering juga mengisi gitu ya. Gimana ceritanya nih Bunda? Ya, jadi memang Gontor itu satu pondok pesantren yang modern yang tidak hanya mencetak santri-santrinya hanya menjadi seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz. Nah, justru kalau kita tuh di Gontor itu diajarkan jadi kiai, jadi ustadz itu suatu kewajiban. Jadi semua orang tuh wajib jadi kiai, jadi ustadz. Karena kita orang Islam harus paham agama. Betul. Gitu. Nah, terus Gontor itu memadukan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Makanya kita waktu di Gontor itu kita diajari berbagai macam hal. Diajari berbagai macam kemampuan, sehingga kita bebas memilih apapun kita mau jadi sebagai apa. Yang penting jangan sampai melanggar koridor agama, koridor syariah. Nah, makanya saya memilih menjadi seorang trainer seperti itu. Nah, kenapa saya tidak memilih sebagai seorang ustaz, sebagai kiai? Karena saya senang dengan dunia pemberdayaan sumber daya manusia. Karena ketika kita punya sumber daya yang mumpuni, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang powerful sekali. Dan memang karakternya teruji gitu. Betul sekali. Nah, itu tentunya dengan pelatihan ya. Betul. Sudah lama menekuni bidang trainer ini? Ya, alhamdulillah sejak keluar dari pesantren kemudian lanjut kuliah, itu saya sudah mulai waktu di tahun sekitar 2011. 2011 waktu itu saya bikin sebuah modul. Waktu itu modul saya judulnya Bahasa Inggris Otak Kanan. Pada saat itu tema seksi banget. Seksi banget ya. Ketika saya presentasi dimanapun, Masya Allah, yang datang banyak sekali. Jadi saya ngomong 1 jam di radio swasta, saya ngomong di TV lokal, yang datang satu ruang itu penuh. Itu baru saya 1 jam. Artinya apa? Saya melihat di situ ada sebuah kebutuhan yang sangat diminati banyak orang. Bagaimana cara menguasai bahasa Inggris dengan cara yang cepat, terus juga mudah dan menyenangkan. Nah, ini menarik ini karena guru-guru PAUD juga ini tertarik banget dengan hal-hal yang memang dipaparkan tadi. Apalagi kan mereka bersentuhan langsung dengan anak usia dini. Bagaimana yang akan diberikan? Mungkin bocoran dulu ya. Nanti kalau yang pengen penasaran nanti tanggal 20 ya. Ya, jadi memang insya Allah nanti di tanggal 20 ya, bunda-bunda semua kita akan sama-sama belajar, sama-sama akan menggali potensi otak manusia yang Allah berikan yang sangat luar biasa. Ya, kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena gini ya, secanggih-canggihnya teknologi yang manusia bikin, yang ada di dunia ini, itu kan yang bikin manusia. Misalnya sekarang HP, internet, atau kamera, kita sekarang ada di depan kamera. Sekarang kita ngobrol 30 menit, besok ini udah menyebar kemana-mana, viral kan begitu. Artinya apa? Itu semua bikinan manusia. Nah, tapi kenapa banyak orang selama ini tidak menyadari bahwa dia itu hebat? Betul. Karena Allah itu kan maha adil ya Bunda ya. Nggak mungkin dong ketika anak
lahir ke dunia ini distempel you are stupid, Nah, you are poor. enggak, semua punya potensi ya. Potensi Oke. artinya apa? Kita lahir di dunia itu pasti potensinya pinter, Ya, sukses, kaya. kaya. Tapi Oke, kenapa faktanya ada orang yang gagal, ada orang yang miskin, ada orang yang menolak bodoh? betul. Nah, tapi sebenarnya tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada. Karena semua manusia Allah ciptakan punya kehebatan otak yang luar biasa yang bahan bakunya sama. Nah, makanya nanti di workshop tanggal 20 ini kita akan membedah bagaimana sih cara kerja alamiah otak kita ini. Oke. Lihat nih, Bunda ya, cara kerja alamiah. Bukan yang apa Bukan ya? di setting gitu. Sekarang- Bukan direkayasa Betul. gitu ya. Makanya kalau kita bicara otak, ini kalau kaitannya dengan pendidikan ya Bunda, Iya. itu kan berkaitan dengan mengingat informasi. Betul. Buku pelajaran anak-anak sekolah kan Masya Allah tebel-tebelnya minta ampun itu Iya. ya Allah. Kemudian kalau anak nggak dikasih tahu bagaimana cara kerja otak ini untuk menampung informasi itu, kan anak kesulitan. Kesulitan dan mereka patah arang ya. Arang akhirnya jadi mereka udah coba berbagai macam cara tapi nggak bisa-bisa. Betul. Karena anak itu nggak tahu cara bagaimana otak itu menyimpan informasi yang tadi Teh Nunun sampaikan disimpan di memori jangka panjang. Oke. Nah, itu yang terjadi. Makanya tadi ketika Bunda Yaya sampaikan masalah mengingat dan menghafal. Ternyata menghafal dan mengingat itu sangat berbeda. Berbeda ya. Kalau menghafal itu nggak alami. Nggak Ada alami. paksaan di Ada situ, paksaan. intimidasi. Jadi Dan- kamu harus hafal. Nggak suka saya. Nggak suka. Aku nggak suka. Aku nggak suka dipaksa. Kita kan nggak enak ya. Iya, betul, Jangan betul. kan anak ya Bunda. Kita aja dipaksa nggak suka. Nah, kalau kita kaitkan dengan cara kerja alami otak, coba anak kita ajarin misalnya bab 10 tentang misalnya udara lah misalnya. Terus kita suruh hafal. Coba kamu hafalin ini nak, besok mau ujian. Dia hafalin. Tapi dia nggak tahu cara menghafal gimana. Sebenarnya kalau kita bilang daya ingat dia luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Sebab ketika anak itu nonton film, selesai nonton, dia bisa ingat apa yang tadi dia tonton. Betul. Padahal itu film Bunda ya, film itu kalau dibikin tulisan ini bisa 100 halaman Bunda. Iya, dan durasinya kan lama. Tapi betah gitu ya. Betul, dan selesai nonton ingat. Ingat, Padahal nggak betul. niat menghafalkan. Betul. Nah, ini yang nanti akan saya sampaikan di workshop ini, bagaimana sih anak itu nggak kita paksa menghafal, Tetapi suruh aja dia nonton, selesai dia nonton atau dia denger, dia ingat apa yang kita sampaikan. nah, atau jadi video aja deh. Itu kan keren banget tuh. Keren banget. Nah, waduh, bikin penasaran ya. Ya, Jadi memang ini luar biasa nih ya. Jadi fungsi kerja otak kanan ya, Betul yang memang sekali. selama ini jarang distimulasi Betul, ya. betul sekali, Bunda. Oke, nah ini memang menarik sekali ya. Jadi memang inilah yang workshop yang akan kita gelar di tanggal 20 itu ya, ya tadi stimulasi yang memang harus banyak dilakukan oleh guru PAUD, di mana emang anak-anak ini butuh sentuhan yang memang pas gitu. Kalau menstimulasinya salah, sentuhannya salah, ya pasti akan salah juga gitu. Apalagi sekarang kan luar biasa ya. Mereka malah kebalik, mereka ini anak saya udah pintar nih, udah bisa baca, menghitung dan menulis. Itu bagi ukuran orang tua itu udah pinter, padahal kagak ya. Ini pakar loh yang bicara. Nah, gimana nih untuk bagaimana menyadarkan gitu ya para pelaku dunia pendidikan, terutama guru, kemudian orang tua dan masyarakat luas dah dengan statement yang seperti tadi saya Betul, katakan. betul. Ya, jadi kalau menurut saya nih Bunda ya, sebenarnya untuk menyampaikan satu informasi itu kita harus perhatikan metode atau caranya. Cara ya. Karena waktu saya di Gontor itu santai itu diajarkan at-thariqatu ahamu minal madah. Ini bukan hadis nih. Bukan ya? Ini nih cuman mahfuzat aja, cuman ungkapan Arab bahwa cara itu lebih bagus loh daripada materi yang kita sampaikan. Oh, ini moto lah Moto. atau apalah tagline atau Iya, betul. Nah, artinya apa? Kalau kita ngajar misalnya ada 10 anak, ada yang satu paham, yang satu enggak. Berarti kan bagaimana kita punya metode supaya semua anak ini menyerap informasi yang kita sampaikan. ya. Nah, ternyata kan ketika kita menyampaikan, itu kan kita kan berhubungan langsung dengan si otak anak itu. Nah, contoh misalnya begini, kalau saya ngomong dengan orang Jawa nih, mohon maaf ya, Iya. saya pakai bahasa Mandarin, Rensen nih han kausing. Orang itu nggak ngerti bahasa Mandarin, dia ngerti nggak kira-kira? Oh iya. Nah, dia akan bingung. Apa Atau jawab? saya ngomong
bahasa Jerman, ich liebe dich, misalnya begitu. Ich liebe dich. Ini nggak ngerti. Oke. Yang nggak ngerti kan bukan orangnya, tapi otaknya tidak paham bahasa itu. Nah, sama dengan ketika kita mengajar, bagaimana bahasa yang kita sampaikan kena. Maka nanti di Bunda di workshop itu saya akan paparkan bahasa otak kiri dan otak kanan seperti apa. Nah, jadi ini penting banget, Bunda. Sangat penting. Makanya melihat tadi paparan dari Bapak Suryanto tadi, tentunya kami juga selaku komunitas guru PAUD ya, ini penting banget memahami ini, karena dengan metode yang tadi cara atau metode yang akan disampaikan, pasti anak-anak akan tertarik banget ya. Kan ingat kita itu kan kalau guru PAUD itu kan akan selalu tiru kata bu guru, bentar-bentar kata bu guru, ntar idola orang tuanya pindah ke bu guru nih, sampai seperti itu kan. Nah, oke. Bun, itu saya pernah dengar gini ya, emang bener nggak sih itu katanya di PAUD itu nggak boleh ajarin baca, itu bener nggak sih? Kalau diajarin baca, tulis, menghitung itu sebetulnya memang tidak boleh, tapi memberikan pengenalan. Nah, itu yang harus diluruskan. Nah, ini kenapa saya tanya itu, Bun? Karena ada satu metode, satu konsep, kita tidak mengajarkan anak membaca. Betul. Tapi ketika kita mengenalkan huruf dengan metode otak kanan, dengan berupa tentunya dengan konsep ya, dengan flashcard, itu saya udah nyoba di anak saya. Jadi saya dikasih tantangan sama Bunda Desi ini kawan baik saya ya. Bunda Desi, Bunda kenal juga kan Bunda Desi? Iya, betul. Jadi Pak Sur, tolong bikinin bagaimana metode membaca yang cepat buat anak-anak. Iya, betul. Nah, saya paling suka dikasih tantangan. Iya. Nah, waktu itu saya coba mikir gimana caranya. Akhirnya ketemu, Bun. Saya buat satu konsep bagaimana anak nggak belajar membaca, tapi dengan melihat gambar-gambar aja, dia bisa tahu ini huruf apa, ini frase apa. Nah. Nanti pada saat kita gabung kata-kata itu, Bun, itu anak bisa baca. Bisa baca. Masya Allah, saya sendiri kaget yang bikin itu, Bun. Makanya itu salah satu materi yang nanti akan saya sampaikan. Oke, nah artinya kan bukan berarti tidak boleh ya, tapi mengenalkan dengan cara yang menyenangkan. Ini yang kami lihat kan prakteknya jadi salah. Jadi memang anak itu secara kematangan ya, itu memang sudah diberikan pengenalan konsep keaksaraan namanya, dan itu ada di kurikulumnya. Tetapi dengan konsep yang salah, akhirnya anak tuh merasa tertekan. Seperti di drill ya, nulis sampai bawah, itu capek banget, sampai saya tarik tuh anak saya ketika misalnya ada hal yang memang salah ya, kenapa enggak? Itu kan di luar dari kemampuan perkembangannya ya. Jadi memang ini perlu kita bongkar ini mungkin supaya nanti para guru PAUD terutama di Provinsi Banten ini sadar bahwa ada loh metode pembelajaran yang membaca yang cepat, yang tidak dengan drill, tidak dengan paksaan. Itu kenapa tidak? Bahkan dia mah kalah cinta ya, yang tadi dengan Bu Nunun tadi bahwa bagaimana dia cinta buku gitu, nyambung banget. Jadi intinya memang kita harus menyelaraskan ini supaya keinginan orang tua anaknya juga tidak tertinggal di kelas 1 SD. Kok anak saya kok belum bisa baca? Itu sih sebetulnya kalau nggak bisa baca nggak apa-apa. Tetapi ya kan ketakutan orang tua ini kadang-kadang kayak fobia banget gitu ya. Padahal ya anaknya kan mampunya sebegitu, ya udah sih nanti dulu gitu ya. Ya kan akan berkembang alamiah. Kenapa tidak ketika memang metode ini bisa dan anak tidak merasa tertekan dan memang sesuai gitu. Nggak jadi masalah, justru tinggal kreativitas kan akhirnya ya, kreativitas seorang guru untuk bisa memberikan ini kepada anak. Oke ya, menarik sekali bincang dengan Bapak Suryanto yang tentunya sudah melakukan percobaan ya, dan metode-metode ini kayaknya bikin penasaran ya. Yuk kalau pengen penasaran kita tunggu di workshop tanggal 20 akan dibahas secara tuntas oleh Bapak Suryanto. Demikian, mungkin ada statement closing statement untuk teman-teman semua. Terima kasih nih kepada Bunda Yaya yang telah memberikan waktu nih untuk kita ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Amin, sebelum kita akhiri obrolan ini, ada satu statement yang ingin saya sampaikan, bahwa kita sebagai seorang guru nih ya, kita harus yakin, harus sadar bahwa tidak ada anak yang bodoh. Betul. Nobody stupid. Oke? Nobody stupid. Ya, tidak ada anak yang bodoh. Jadi ketika kita ngajarin anak belum bisa,
Dia bukan karena anak itu bodoh, tapi butuh waktu yang lebih lama. Kalau satu anak misalnya 5 kali cukup, mungkin anak ini butuh 10 kali. Iya. Nah, kalau tadi Bunda sampaikan ada seorang yang hafal Quran, dia mohon maaf nggak denger ya? Iya. Tunarungu itu Tunarungu, iya. Kan itu nggak masuk logika. Yang namanya orang menghafal kan dia harus baca, harus lihat, ya Iya, kan? betul. Kok ini nggak denger bisa Nah, ini berarti bukan menghafal ini. Iya, pakai bahasa isyarat, tapi iya. dia menghafalnya ada gitu. Betul. Nah, Nah, itu. makanya pasti ada cara untuk Iya. membuat anak kita lebih baik lagi Betul. daya tangkapnya. Jadi saya sarankan kepada bunda-bunda untuk nanti hadir di acara tanggal 20 ini ya Bun. Iya. Semoga acara ini bermanfaat dan lebih menyebar ke guru-guru PAUD dan orang tua di Provinsi Banten. Dan tentunya tidak Provinsi Banten saja, seluruh Indonesia, Masya Allah. bahkan dunia internasional. Amin. Oke, terima kasih banyak Bapak Suryanto. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Sampai ketemu Mudah-mudahan nanti di kita tanggal sehat 20 ya. Demikian bincang sehati hari ini, dan semoga perbincangan hari ini mendapatkan sesuatu banget ya tentang bagaimana mengaktifkan ya otak kanan dan otak kiri yang selama ini memang belum maksimal digunakan mungkin oleh otak kita. Terima kasih, dan terima kasih, kita akhiri perbincangan dengan semangat semua guru PAUD Provinsi Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.